Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Agung Prasetyo dengan akhir NIM 031. Saya dari kelas perilaku organisasi C. Ini saya akan menjelaskan tentang pengantar perilaku organisasi. Sebelum mengantar perilaku organisasi adalah materi awal, yang dimana materi ini adalah materi yang sangat penting untuk dipelajari untuk materi-materi selanjutnya. Nah, perilaku organisasi itu ada tiga ruang lingkup, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Definisi perilaku organisasi. Menurut Stephen Berobens, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh atau dampak yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan organisasi terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan tersebut guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Ngomong tentang perilaku organisasi, pastinya kita akan membicarakan tentang organisasi. Nah, organisasi adalah unit sosial yang sengaja dibentuk atau diatur, yang terdiri atas dua orang atau lebih, yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk guna mencapai sasaran atau serangkaian tujuan bersama. Jadi, organisasi itu terdiri dari dua orang, yang dimana dua orang ini pasti akan salah satunya akan menjadi pemimpinnya atau manajernya. Nah, manajer adalah individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugasnya melalui individu lain atau orang lain. Nah, biasanya manajer melaksanakannya melalui pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, atau sering disebut planning, organizing, leading, dan controlling. Pertama tadi ada perencanaan. Perencanaan adalah pendefinisian tujuan organisasi, di mana ada penerapan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas. Terus ada pengorganisasian atau organizing, yaitu meliputi penugasan seperti apa yang harus dilakukan, siapa yang akan mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, atau siapa yang melapor ke siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Selanjutnya ada kepemimpinan atau leading, yaitu mengarahkan dan mengkoordinasikan orang-orang yang ada di setiap organisasi. Terus memotivasi karyawan, mengarahkan kegiatan, terus memilih saluran komunikasi yang paling efektif atau menyelesaikan konflik. Terus selanjutnya ada pengendalian atau controlling, yaitu meliputi pemantauan, perbandingan, dan potensi koreksi. Lalu ada peran manajer menurut Mintzberg. Menurut Mintzberg, peran manajer itu ada 3 kategori, yaitu peran interpersonal, peran informasi, dan peran pengambilan keputusan. Yang dimana pertama itu ada peran interpersonal, itu ada figurehead atau kepala, terus leader atau kepemimpinan, terus liaison atau penghubung. Selanjutnya ada kategori peran informasi, yaitu ada monitor, pemantau, diseminator, pewarta, dan spokesperson atau juru bicara. Terus ada kategori peran pengambilan keputusan, ada 4, yaitu entrepreneur atau wirausaha, disturbance handler atau pemecah masalah, terus research allocator, pembagi sumber daya, dan negosiator atau perunding. Nah, jadi tadi itu ada 10 peran menurut Ginsberg yang sering dilakukan oleh manajerial. Adapun disiplin ilmu yang mendukung tentang perilaku organisasi, yang pertama itu ada psikologi.
yaitu tentang individu. Terus psikologi sosial yaitu tentang individu dalam konteks sosial. Selanjutnya ada sosiologi yaitu masyarakat dan struktur sosial. Antropologi itu yang bertentangan tentang nilai-nilai budaya dan perkembangan manusia. Terus ada ilmu politik yang menjelaskan tentang ilmu kekuasaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model perilaku organisasi. Nah, model perilaku organisasi terdiri dari 3 variabel, yaitu input atau masukan, proses, dan outcomes atau hasil, yang dimana 3 ini itu saling berkaitan, yang dimana input atau masukan mengarah ke proses, proses mengarah ke hasil, terus hasil pun dapat mengarah ke input atau masukan lagi yang bisa dimasukkan di masa depan. Jadi tiganya itu saling berkaitan. Terus dalam model perilaku organisasi itu ada 3 tingkatan dalam beberapa variabel itu, yaitu ada individu, grup atau kelompok, dan organisasi. Yang pertama ada input atau masukan. Input yaitu variabel seperti kepribadian, struktur kelompok, dan budaya organisasi yang mengarah pada proses. Nah, ada 3 tingkatannya kan ada individu. Itu contohnya seperti keberagaman, kepribadian, dan nilai-nilai. Terus tingkat grup itu struktur kelompok, peran kelompok, tanggung jawab tim. Struktur tingkat organisasi itu struktur dan budaya pada organisasi. Nah, terus yang kedua ada proses, yaitu tindakan yang dilakukan sebagai hasil dari masukan dan mengarah pada hasil tertentu. Nah, contohnya itu ada kan contohnya pada tingkat individu itu ada emosi dan suasana hati, motivasi, persepsi, dan pengambilan keputusan. Pada tingkat grup ada komunikasi, kepemimpinan, kekuasaan dan politik, konflik dan negosiasi. Pada tingkat organisasi ada manajemen sumber daya manusia, dan ubah praktik. Terus yang ketiga ada hasil. Hasil adalah faktor-faktor kunci yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, contohnya pada tingkat individu itu ada sikap dan stres, terus kinerja tugas, terus perilaku kewarganegaraan, terus perilaku penarikan. Terus di tingkat grup ada kohesi kelompok dan fungsi kelompok. Terus di tingkat organisasi itu ada produktivitas dan keberlangsungan hidup. Nah, itu merupakan model perilaku organisasi. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam mempelajari perilaku organisasi. Yang itu ada ekonomi, globalisasi, keragaman angkatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas jumlah tenaga kerja, peningkatan layanan pelanggan, keahlian personal, pemberdayaan karyawan, dan inovasi perubahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengantar perilaku organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.